Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya Gusriani, NIM 19 dari tingkat 3C. Baiklah yang terhormat, dosen pengampu, yaitu Ibu NS Nani Sastra, Escape MS. Baiklah, kali ini saya ingin menjelaskan hasil proposal yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Senam Rematik Terhadap Kemandirian dalam Melakukan Aktivitas Sehari-hari pada Lansia Penderita Rheumatoid Arthritis di Pasir Kandang, Tabing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Dan yang pertama yaitu adalah lansia adalah bagian dari suatu proses tumbuh kembang manusia di mana dalam hal ini orang-orang mengalami perubahan dari aspek fisik, psikis, dan sosial dari mulai bayi sampai menjadi tua. Usia tua adalah tahapan akhir kehidupan seseorang dan menjadi penutup periode tahap kehidupan secara global menunjukkan populasi agregat lansia terus mengalami peningkatan. Saat ini penduduk dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara di mana jumlah penduduk usia di atas 60 tahun berjumlah 142 juta jiwa. Menurut data ASEAN, terbesar menunjukkan Indonesia menduduki negara dengan jumlah lansia terbesar. Jumlah penduduk lansia mengalami peningkatan yang signifikan dalam waktu 30 tahun terakhir, di mana lansia pada tahun 1970 sebanyak 5,30 juta jiwa atau 4,48%, dan tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 18,10 juta jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2014 menjadi 20,7 juta jiwa atau sama dengan 8,2%. Dan jumlah lansia tahun 2020 meningkat menjadi 27 juta atau sama dengan 9,9%. Selanjutnya, menurut Depkes RI mengatakan bahwa penyakit terbanyak yang diderita lansia adalah penyakit sendi sebanyak 52,3% yang merupakan penyebab disabilitas pada lansia. Prevalensi di Indonesia yang diungkapkan oleh hasil riset kesehatan dasar Riskesdas didapatkan prevalensi penyakit reumatoid artritis yang masuk pada golongan penyakit sendi berdasarkan tanda dan gejalanya mencapai 24,7% dari total populasi di Indonesia. Faktor resiko dari peningkatan terjadinya rematik antara lain jenis kelamin perempuan, ada riwayat keluarga yang menderita rematik, umur lebih tua, paparan silat dan merokok. Risiko juga mungkin terjadi akibat konsumsi kopi lebih dari 3 cangkir sehari, khususnya kopi decafeinated. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit yang tidak menyebabkan kematian. Namun, penyakit arthritis dapat menimbulkan beberapa penyakit kronis. Bahaya pertama dari penyakit rheumatoid arthritis ini adalah dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Rheumatoid arthritis merupakan salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Selama ini, pengobatan dilakukan hanya untuk mengurangi gejala dan juga rasa sakit yang muncul semata. Karena itu, ketika rasa sakit akibat rheumatoid arthritis ini muncul, akan sangat tidak nyaman dan juga akan terhambat dalam melakukan berbagai aktivitas. Misalnya, kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang meliputi ambulansi, makan, berpakaian, mandi, menyikat gigi, dan berhias dengan tujuan untuk memenuhi atau berhubungan dengan perannya sebagai pribadi dalam melakukan dalam keluarga dan masyarakat. Bahaya lainnya yang dapat muncul karena rheumatoid arthritis adalah rasa nyeri otot dan juga sendi yang berlebihan. Hal ini terjadi apabila rheumatoid arthritis sedang kambuh dengan tingkat keparahan tertinggi. Rasa sakit ini akan muncul pada persendian dan juga otot sehingga dapat menyebabkan munculnya rasa sakit yang luar biasa. Hal ini akan menghambat dalam bergerak dan juga memaksa untuk berhenti beraktivitas. Apa itu activity daily living? Yaitu aktivitas yang biasanya dilakukan dalam sepanjang hari normal. Aktivitas tersebut mencakup ambulansi, makanan, berpakaian, mandi, menyikat gigi, dan berhias dengan tujuan untuk memenuhi atau berhubungan dengan perannya sebagai pribadi dan keluarga dan masyarakat. Kondisi yang mengakibatkan kebutuhan untuk bantuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dapat bersifat akut, kronis, temporer, permanen, dan rehabilitatif. Tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dapat didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi activity daily living adalah kondisi fisik, misalnya penyakit menahun, gangguan mata, dan telinga. Kapasitas mental, status mental seperti kesedihan dan depresi, penerimaan terhadap fungsinya anggota tubuh, dukungan anggota keluarga. Untuk meningkatkan activity daily living ini harus mengurangi rasa nyeri pada kaki dan meningkatkan range of motion sehingga dapat dilakukan senam rematik. Selain itu, intervensi untuk menurunkan nyeri rheumatoid arthritis yaitu penggunaan obat inflamasi, obat nyeri, diet, pengaturan berat badan, masase, latihan fisik seperti senam rematik, penggunaan alat pelindung sendi, terapi panas dan dingin, akupuntur, dan TENS atau transcutaneous electrical nerve stimulation. Senam rematik adalah latihan fisik yang terdiri dari gerakan yang teratur. Tujuan dari senam rematik adalah mengurangi nyeri pada penderita rematik dan menjaga kesehatan jasmani menjadi lebih baik. Sedangkan kelebihan dari senam rematik adalah membuat tulang menjadi lentur, otot-otot akan tetap kencang, memperlancar pendarahan darah, memperlancar cairan getah bening, menjaga kadar lemak darah tetap normal, tidak mudah mengalami cedera, kecepatan reaksi menjadi lebih baik, jantung menjadi lebih sehat.
Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dari proposal yang saya buat, yaitu apakah pengaruh senam rematik terhadap kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari pada lansia penderita reumatoid artritis di pasir kandang tabing. Di sini ada tujuan dari penelitian ini, yaitu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, yaitu tujuan umum untuk mengetahui pengaruh senam rematik terhadap kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari pada lansia reumatoid artritis di pasir kandang tabing. Yang kedua, contoh khusus, yaitu mengidentifikasi kemandirian aktivitas sehari-hari pada lansia penderita reumatoid artritis sebelum dilakukan senam rematik di pasir kandang tabing. Mengidentifikasi kemandirian aktivitas sehari-hari pada penderita reumatoid artritis sesudah dilakukan senam rematik di pasir kandang tabing. Yang ketiga ada menganalisis pengaruh senam reumatoid terhadap kemandirian melakukan aktivitas sehari-hari pada lansia penderita artritis di pasir kandang tabing. Selanjutnya di sini ada manfaat dari penelitian. Yang pertama bagi pelayanan kesehatan dapat dijadikan sebagai data bagi tenaga kesehatan lainnya dan dapat memberikan masukan atau dalam menentukan rencana kerja selanjutnya, terutama dalam mengetahui pengaruh senam rematik terhadap kemandirian dan melakukan aktivitas sehari-hari pada lansia penderita reumatoid artritis di pasir kandang tabing. Yang kedua, bagi institusi pendidikan dapat dijadikan sebagai data bagi institusi pendidikan dan dapat memberikan masukan atau informasi yang akan dijadikan masukan bagi institusi untuk menerapkan senam rematik terhadap kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari pada lansia penderita reumatoid artritis di pasir kandang tabing. Yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan untuk melanjutkan penelitian pengaruh senam rematik terhadap kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari pada lansia penderita reumatoid artritis di pasir kandang tabing. Di sini saya memiliki beberapa tinjauan pustaka, yaitu konsep lansia, konsep reumatoid artritis, konsep activity daily living, dan konsep senam rematik. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka konsep. Kerangka konsep di sini yaitu ada dua, variabel independen, variabel dependen. Variabel dependen yaitu terapi senam rematik untuk lansia reumatoid artritis. Dan kalau untuk variabel dependennya, aktivitas sehari-hari pada lansia penderita reumatoid artritis variabel dependen. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam hipotesa penelitian. Di sini ada pengaruh senam rematik terhadap kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari pada lansia penderita reumatoid artritis. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Di sini saya mengambil jenis dan desain penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental adalah eksperimen yang memiliki perlakuan atau treatment, pengukuran dampak atau outcome measures, dan unit-unit eksperimen units, namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pre-post test design. Sampel dalam penelitian ini diobservasi terlebih dahulu dan setelah diberikan perlakuan sampel tersebut diobservasi kembali. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan dan setelah. Di sini ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu keseluruhan objek yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ada dan pada objek penelitian tersebut untuk dilakukan atau dijadikan objek pengamatan dan pengukuran. Pada penelitian ini yang terjadi yang menjadi populasinya adalah seluruh lansia yang mengalami reumatik di pasir kandang tabing tahun 2022 dengan jumlah populasi yaitu 25 orang lansia. Di sini sampel adalah sebagian kecil objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pembagian sampel penelitian ini yaitu non-random sampling, di mana sampel yang ditentukan oleh peneliti dan tidak diacak. Kita masuk ke dalam definisi operasional. Di sini ada tabel definisi operasional. Yang pertama yaitu variabel dependen, aktivitas sehari-hari pada lansia penderita reumatoid. Definisi operasionalnya yaitu kemandirian yang dimiliki lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan alat ukur kuesioner indeks Battle. Cara ukur dari variabel ini, responden mengisi lembar kuesioner tes tentang kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan kuesioner indeks Basel yang berjumlah 10 pertanyaan yang dilakukan saat hari pertama dilakukan intervensi. Hasil ukurnya yaitu skor 16 mandiri, skor kurang dari 16 yaitu ketergantungan ringan, skala ukurnya yaitu ordinal. Selanjutnya yang kedua yaitu variabel independen, terapi senam rematik untuk lansia penderita reumatoid artritis. Di sini variabelnya senam rematik adalah suatu tindakan menggerakkan anggota tubuh untuk mengurangi gejala rematik. Alat ukurnya yaitu lembar SOP. Responden dari terapi senam rematik selama 6 sampai 8 menit selama 2 minggu 4 kali. Untuk hasil ukurnya tidak ada dan skala ukurnya tidak ada. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya
sampaikan dalam hasil presentasi praproposal yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.